Selamat pagi anak-anak semuanya, dimanapun kalian berada, dengan mengikuti devotion di rumah masing-masing. Tapi percayalah, Tuhan tetap bersama dengan kita. Amin. Sebelum kita naikkan sedang pujian penyembahan kita pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu, kesetiaan-Mu, penyertaan-Mu yang begitu luar biasa nyata dalam hidup kami, sehingga kami boleh Tuhan kembali memuji Tuhan pagi hari ini dengan kekuatan yang baru, dengan hari yang baru, mengawali minggu ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau puji Tuhan, kami mau sembah Tuhan, dan dalam Roh Tuhan bersama dengan kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Mari anak-anak kita naikkan pujian ini yang mengatakan Tuhan selalu menolongku.
Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan kembali dan merenungkan firman dan juga menerapkan firman itu di dalam kehidupan kita. Sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya ajak untuk kita semua untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini. Tuhan, Kau kembali memberikan kesempatan kami untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami menjadi anak-anak pilihan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari baru setiap pagi yang Kau anugerahkan buat kami Tuhan. Kami bersyukur untuk sukacita yang terus melimpah yang Kau berikan kepada kami semua Tuhan. Berkati pagi ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, kita akan sama-sama belajar dari Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Silakan kalian yang di rumah boleh menyimak bersama dengan Miss saat ini. Miss akan bacakan untuk kita semua. Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian firman Tuhan pagi ini anak-anak. Kita sama-sama merenungkan dua ayat ini. Dua ayat ini meskipun hanya dua ayat, tetapi di dalamnya terkandung sesuatu yang makna yang sungguh luar biasa, yang dalam. Ada janji Tuhan di situ, ada Tuhan yang lakukan di dalam hidup kita pada dua ayat ini. Kita akan coba untuk kupas satu persatu dulu ya. Dari ayat 16 tadi. Kita di situ tahu bahwa yang pertama adalah Tuhan itu punya rencana di dalam hidup kita. Tuhan punya rencana di dalam hidup kita, itu artinya tidak ada sesuatu yang kebetulan di dalam hidup kita. Ketika kita bahkan belum ada di dalam kandungan orang tua kita, Tuhan itu sebenarnya sudah punya rencana di dalam hidup kita. Itu yang mari kita sama-sama untuk anak-anakku semua untuk bisa memahami hal ini. Jadi kalau saat ini kalian ada di satu keluarga, kalian ada di dalam satu sekolah, di dalam kelas, kalian bertemu dengan guru-guru, kalian bertemu dengan teman-teman, kalian bertemu dengan siapapun, sebenarnya Tuhan itu sudah merencanakan itu di dalam hidupmu. Di dalam hidup saya juga demikian. Allah itu Allah yang punya rencana. Dia tidak semata-mata menciptakan kita asal kita ada di suatu tempat, asal kita lahir di suatu keluarga, tidak. Tetapi dikatakan di dalam firman itu bahwa Tuhan itu punya rencana di dalam hidup kita. Ketika kita tahu bahwa Tuhan itu punya rencana, bahwa keberadaan kita bukan sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang kesalahan bahkan ya. Mungkin kadang-kadang beberapa dari kalian itu berpikir bahwa keadaanku itu karena suatu kesalahan. Tidak demikian. Firman Tuhan jelas katakan bahwa Tuhan itu punya rencana di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama untuk memahami hal ini. Ketika kita tahu bahwa hidup kita tidak suatu kebetulan, bukan sesuatu yang kebetulan, kita akan selalu untuk mengucap syukur dan mengucap syukur. Untuk apapun yang kita alami, enak tidak enak yang kita alami saat ini, kita akan tetap mengucap syukur. Karena Allah punya rencana di dalam hidup kita. Jadi mari ya, hidup kita itu terus mengucap syukur. Untuk bagian yang kedua adalah dikatakan di situ bahwa Tuhan itu menetapkan, ya. Kalau boleh saya ulang lagi, dan aku telah menetapkan kamu, menetapkan kita, ya, menetapkan kalian yang ada di rumah saat ini, siswa-siswi sekolah terang bangsa, kalian yang ada di SD, kalian yang ada di SMP, kalian yang ada di SMA, SMK, Tuhan itu menetapkan. Artinya menetapkan itu apa? Kalau saya boleh belajar dari kamus ya bahasa Indonesia, di situ dikatakan menetapkan itu bahkan itu lebih artinya punya lebih, yaitu diangkat, ya, tinggal di suatu tempat yang itu sudah pasti, gitu ya, sudah pasti.
Ketika kita tahu bahwa Tuhan itu menetapkan kita di suatu tempat, misalnya kalian sekolah di Terang Bangsa, menetapkan di Terang Bangsa, itu sesuatu yang luar biasa. Kalau kita pahami Allah pencipta langit, Allah pencipta alam semesta, bahkan peduli di dalam hidup kita, Dia menetapkan hidup kita saat ini, detik ini, bahkan keadaannya itu sudah Tuhan tetapkan, betapa kita itu harus mengucap syukur untuk hidup kita. Tidak ada sesuatu yang sia-sia, tidak ada sesuatu yang kebetulan di dalam hidup kita. Mari kita untuk anak siswa-siswi Terang Bangsa ini terus mengucap syukur ya. Untuk bahkan mungkin keadaan saat ini, pasti ya bukan mungkin, tetapi di dalam situasi pandemi saat ini, ketika kalian belajar dari rumah secara online, bahkan Tuhan di situ menetapkan kita itu tetap ada di hadapannya. Itu sesuatu yang luar biasa, yang mari kita terus bersyukur untuk hal itu. Kemudian untuk ayat berikutnya adalah kita itu ditetapkan, kita itu Tuhan punya rencana itu untuk apa sih gitu ya. Kalau boleh ya, supaya apa? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Kata yang pertama tadi adalah pergi. Suatu pergi itu artinya berarti kita itu bergerak. Kita tidak standby di suatu tempat. Ketika kita ada di suatu tempat dikatakan kita pergi, artinya kita berpindah tempat, kita berpindah posisi, kita berpindah naik level di hadapan Tuhan di dalam setiap apapun yang terjadi. Jadi artinya apa? Di dalam kehidupan kita, ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kita masih di dalam dunia ini, ketika kalian masih menjadi sebagai seorang murid, ketika kalian masih menjadi seorang anak, Tuhan itu menetapkan kalian untuk pergi, selalu berpindah tempat. Jadi tidak berada di suatu tempat. Kalian yang ada di SD, suatu ketika akan naik kelas, kemudian suatu ketika akan naik ke jenjang yang lebih tinggi, SMP, dan seterusnya. Kalian yang ada di SMP tidak mungkin kalian akan terus di SMP kelas 1, tidak mungkin. Kalian tidak mungkin terus ada di SMP kelas 3, tidak mungkin. Tuhan menetapkan umatnya ketika masih ada di dalam dunia ini untuk bergerak, dan bergerak. Untuk pergi, dan pergi. Artinya berpindah tempat. Jadi jangan ragu dengan sesuatu hal perubahan yang terjadi yang akan kalian hadapi, yang akan kalian alami. Kadang-kadang mungkin kalian yang SD mau naik ke SMP begitu ya, takut nanti tidak punya teman, nanti gurunya baru, suasana baru, dan lain sebagainya. Untuk yang SMA mungkin kalian akan sebentar lagi lulus dan meninggalkan jenjang SMA dan akan di perguruan tinggi. Kalian mungkin memiliki ketakutan tertentu, tetapi Tuhan memang sudah menetapkan kita untuk selalu pergi, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, bergerak dari satu waktu ke waktu yang lain. Nah, itu yang harus kita sadari. Jadi mau tidak mau kalian harus bisa mengikuti rencana Tuhan di dalam hidupmu. Kita tidak mungkin untuk berdiam diri terus, kita tidak mungkin untuk berhenti, tetapi kita harus tetap pergi. Pergi tadi kalau di dalam Yohanes 15 tadi kita pelajari bahwa pergi untuk apa? Yaitu untuk menghasilkan buah yang tetap. Kita memang pergi misalnya SD naik ke SMP naik ke SMA, kemudian SMA pergi ke perguruan tinggi dan seterusnya. Kalian suatu ketika akan bekerja, kalian suatu ketika akan punya keluarga dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan katakan di sini bahwa bukan itu tujuan akhir di dalam hidup kita. Tujuannya adalah Tuhan itu menghendaki kita itu menghasilkan buah yang seperti apa? Bukan buah yang palsu, bukan buah yang busuk, tetapi buah yang tetap di dalam hidup kita. Buah yang tetap itu yang seperti apa? Yang jelas wajah kita akan berubah, kulit kita akan berubah, penampilan kita akan berubah, tidak ada yang abadi. Rambut kita mungkin akan berubah suatu ketika, tetapi yang tetap yang bisa kita pelajari di sini adalah karakter.
karakter kita di hadapan Tuhan itu yang akan tetap kita bawa sampai nanti ketika kita pulang dipanggil oleh Tuhan. Itu yang harus terus kita pelajari, kita untuk terus ubah di dalam firman Tuhan, menurut sesuai dengan firman Tuhan. Maka mengapa kalian itu setiap hari harus baca firman Tuhan, setiap hari mendengarkan devotion Sekolah Terang Bangsa, terus mempertahankan devotion ini terus ada, karena kita akan terus menerus untuk bergerak maju semakin baik untuk merubah karakter kita semua. Bukan kalian murid-murid saja yang diubah karakternya, tetapi juga guru dan pegawai yang lain itu kita akan terus berubah menuju karakter yang semakin serupa dengan gambar Kristus di dalam hidup kita. Karena kalau yang dikatakan tadi buah yang tetap itu adalah karakter, maka itu yang harus kita perjuangkan di dalam hidup kita. Bukan tujuannya kamu lulus jadi dokter, bukan tujuannya kamu berkeluarga punya anak dan lain sebagainya, tetapi bagaimana dengan ketika kamu berada saat ini, ketika nanti kamu jadi apa, itu bagaimana itu mengubah karaktermu untuk menjadi semakin apa yang diinginkan Tuhan di dalam hidupmu. Itu yang paling penting yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Karakter salah satunya juga karakter kita untuk yang tadi dikatakan yang terakhir, bahwa perintahku kepadamu yaitu kasihilah seorang akan yang lain. Artinya juga salah satu yang Tuhan tuntut di dalam hidup kita untuk kita itu punya karakter yang sempurna itu adalah kasih kita kepada orang lain, kasih kita kepada sesama kita, kasih kita kepada keluarga kita, orang tua, kepada teman-teman kita. Tetapi kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita itu sesuatu yang biasa gitu ya, sesuatu yang memang seharusnya. Tetapi pertanyaannya adalah ketika kita bertemu dengan orang yang tidak sesuai dengan pendapat kita, orang yang mungkin memusuhi kita, bagaimana kita bisa menunjukkan kasih kita kepada mereka. Nah, itu menjadi satu tuntutan di dalam hidup kita. Satu yang Tuhan minta di dalam hidup kita, tetap kita itu punya kasih. Kita tetap membalas kejahatan dengan kasih. Itu yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Itu yang harus kita capai di dalam hidup kita. Jadi dari apa yang kita pelajari sama-sama firman Tuhan pagi ini adalah Tuhan itu punya rencana di dalam hidupmu. Jadi kamu jangan berpikir bahwa aku suatu kesalahan, aku suatu kebetulan, tetapi Tuhan itu sungguh-sungguh punya rencana di dalam hidupmu. Dia juga menetapkan kita untuk tinggal di dalam suatu tempat yang saat ini ada, mungkin yang masa depan ada, itu Tuhan itu juga sudah menetapkan di dalam hidup kita. Tetapi juga Tuhan itu Tuhan yang menginginkan kita untuk pergi. Artinya kita harus terus berubah dari waktu ke waktu. Berubahnya kemana? Yaitu ke arah yang buah yang tetap. Salah satu buah kasih yang harus kita miliki di dalam hidup kita. Mari kita anak-anak sama-sama untuk belajar bisa menerapkan firman ini di dalam kehidupan kita. Itu yang penting anak-anak. Kita setiap pagi mengikuti devotion, kalau firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan itu tidak kita terapkan, itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Tetapi ketika satu hari kita membaca firman Tuhan kemudian menerapkan di dalam kehidupan kita, sedikit demi sedikit pasti nanti suatu ketika kita akan berubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Jadi ingat anak-anak, apa yang kalian dapatkan di dalam dunia ini, ketika kalian mungkin nanti diberi kesempatan untuk berada di suatu tempat, ya, menjadi dokter, menjadi menteri, menjadi presiden, ingat bahwa itu bukan tujuan akhir di dalam hidup kita. Tujuan akhir kita itu adalah sama-sama memiliki karakter yang semakin sempurna dengan Tuhan. Karena kenapa kita dipilih oleh Tuhan? Karena memang Tuhan sudah menetapkan itu sejak awal di dalam hidup kita. Jadi mari saya mengajak untuk anak-anak semua untuk pagi ini ketika kita sudah belajar firman, bagian dari firman Tuhan ini, kita sama-sama untuk bisa menerapkan itu di dalam kehidupan kita. Kita ambil satu penerapan, mengasihi. Siapa yang paling sulit untuk kamu kasihi? Berdoa terus. Kalau kamu merasa tidak mampu untuk mengasihi seseorang, ya karena apapun alasannya, kamu berdoa, kamu punya Roh Kudus di dalam hidupmu, kamu bisa minta untuk Roh Kudus memampukan kamu untuk mengasihi orang itu.
Itu aja yang ingin Miss sampaikan pagi ini. Semoga firman ini bisa mengubah hidup kalian masing-masing, dan Miss mengajak kita semua untuk sama-sama menuju ke arah yang sebenarnya Tuhan sudah rencanakan di dalam hidup kita. Mari kita tutup devotion pagi ini dengan doa. Saya ajak untuk kita semua berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk rencana yang sudah Tuhan tetapkan di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur keadaan kami saat ini bukan suatu kebetulan, bukan suatu kesalahan, tetapi Engkau sudah merancangkan sejak awal Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan yang memampukan kami untuk mencapai karakter yang semakin sempurna dengan gambar-Mu, semakin sempurna dengan desain awal-Mu Engkau menciptakan kami Tuhan. Kami mengucap syukur ke Allah yang sudah memilih kami Tuhan, menetapkan langkah-langkah kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan yang terus bawa kami untuk jalan lurus di hadapan-Mu Tuhan. Kaki kami boleh melangkah mencapai garis yang seperti Tuhan mau di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini Tuhan. Biar itu menjadi pegangan di dalam hidup kami, biar itu menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu besar untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Amin. Demikian anak-anak, terima kasih. Selamat pagi. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.